Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekarang kita bisa melanjutkan ngaji bareng kita kitab Taisirul Khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hilmu, bijaksana, hilm. Jadi kita sekarang masuk ke terhadap bab bijaksana, soft spoken, tidak mudah marah. Ya, seperti saya banget lah pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu sifat hilm? Huwa sifatun tahmilu sahibaha ala tarkil intiqami mimman ghadabahu ma'a qudratihi ala dzalik. Jadi sifat hilm atau bijaksana itu adalah sifat yang membawa terhadap pemiliknya, pemilik sifat hilm. Misal saya mempunyai sifat bijaksana, ya amin, contoh. Nah, sifat bijaksana itu yang akan membawa diri saya sebagai pemiliknya, membawa kemana? Ala tarkil intiqam mimman ghadabahu ma'a qudratihi ala dzalik. Membawa pemiliknya untuk tidak melakukan suatu tindakan membalas terhadap orang yang pernah melakukan kejahatan kepada dia, terhadap seseorang yang membenci kepada dirinya padahal dia mampu untuk membalasnya. Nah, itu merupakan bijaksana. Jadi sifat hilm itu adalah, misal saya dicaci maki, saya dimusuhi, saya dibenci oleh seseorang, saya mampu untuk membalas hal itu, tapi saya memilih untuk diam. Nah, itu sifat hilm, sifat bijaksana. Wasababuha, sebab-sebab seseorang itu bisa mempunyai atau mendapatkan sifat hilm adalah rahmatul juhal. Yang pertama adalah memberikan kasih sayang, menyayangi terhadap orang yang kurang mampu dalam hal pendidikan, dia tidak begitu mengerti misal. Awit tarafu' anil musyatamati, meninggalkan yang namanya caci maki, mencaci maki, ditinggalkan sama dia. Awil istihya' min jazail jawab, malu untuk menjawab, malu untuk memberikan jawaban, malu untuk memberikan jawaban. Tentunya di sini adalah memberikan jawaban dari hal-hal yang memang arahnya kepada hal-hal yang buruk. Contoh dicaci maki, dia tidak menjawab, malu untuk menjawab hal itu semua, gak ada faedahnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebagian dari baiknya keislaman seseorang itu adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, kan seperti itu kan hadis Nabi. Kemudian awit tafaddul alal musi, ini bukan qaf tapi fa, atau dia salah satu bentuk sebab itu, sebab dari hilm adalah kasih sayang, ramah terhadap orang yang berbuat buruk kepada dirinya. Au ri'ayatu ni'matin sabiqatin, menjaga terhadap nikmat yang telah lampau, yang telah pernah dia rasakan di masa lalunya. Contoh, kalau ada orang yang pernah berbuat baik kepada saya selalu mengingat perbuatan baik itu dan tidak pernah saya lupakan. Dan suatu saat ketika saya mampu untuk membalasnya, akan saya balas perbuatan baik itu. Itu merupakan salah satu sifat sebab dari kita bisa mendapatkan yang namanya hilm. Awil makru wa tawakkul farosi, di sini gak ada wawuhnya. Awil makru wa tawakkul farosi, atau diplomatis. Kalau kita maknai secara benar, maksudnya di sini adalah makru, di sini maknanya adalah tipu daya. Tawakkul farosi ini adalah menunggu kesempatan. Ya, bahasa lainnya adalah diplomatis lah, diplomatis. Diplomatis itu adalah sikap seseorang yang tidak tergesa-gesa untuk memberikan suatu statement, tidak tergesa-gesanya seseorang untuk memberikan suatu tindakan. Dia benar-benar menunggu momentum yang benar-benar baik, dipersiapkan secara betul sebelum dia melakukan yang namanya suatu tindakan. Nah, itu diplomatis. Nah, diplomatis itu merupakan salah satu sebab seseorang bisa mendapatkan atau melaksanakan yang namanya hilm. Wadhalika, kenapa kok hal itu semua terjadi? Salah satunya adalah li'anna tarafu' 'anil musyatamati min syarafin nafsi wa 'uluwil himmah. Kenapa kok meninggalkan yang namanya caci maki itu termasuk bagian dari sebab-sebabnya hilm?
Karena meninggalkan caci maki itu merupakan min syarafin nafsi wa uluwil himmah, termasuk bagian dari kemuliaannya suatu jiwa dan tingginya cita-cita. Bagaimana mulianya jiwa dan tingginya cita-cita itu merupakan suatu sifat yang sangat terpuji, sebagaimana di bab-bab sebelumnya. Wal istihya, sedangkan mempunyai rasa malu itu min syanatin nafsi wa kamalil muru'ah, merupakan sebagian dari tindakan menjaga diri kita, wa kamalil muru'ati, dan kesempurnaan diri kita, menjaga kesempurnaan karisma kita, sebagaimana bab muru'ah yang pernah kita bahas di bab sebelum dari bab ini. Nah, jadi kalau orang itu benar-benar mempunyai rasa malu tentunya dari hal-hal yang tidak berguna, dari hal-hal yang bermaksiat, itu merupakan bagian dari sempurnanya karismatik kita dan menjaga jiwa diri kita. Wa ri'ayatun ni'mati sabiqah minal wafa, sedangkan menjaga nikmat yang telah dia lakukan, yang telah dia rasakan di masa yang lampau, yang pernah dia rasakan, itu merupakan sebagian dari minal wafa, sebagian dari kesetiaan, ikatan janji, kesetiaan. Dia tidak pernah melupakan terhadap orang yang telah berjasa kepada dirinya. Dan itu merupakan dari sebagian dari sebab-sebab hilm. Sedangkan wal makru wa tawakkul farasi minad diha, diplomatis, sedangkan diplomatis itu merupakan dari kecerdasan, minat diha. Orang kalau benar-benar diplomatis berarti dia menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang cerdas. Kenapa kok sedemikian? Li'anna man dhahara ghadabahu qalla kaiduhu. Karena tentu orang yang sama sekali tergesa-gesa, orang yang tergesa-gesa sama sekali tidak diplomatis, itu menunjukkan bahwa orang itu termasuk bagian dari yang qollah kaiduhu, sedikit caranya. Mohon maaf, bahasa kasarnya adalah dia kurang cerdas, bahkan dia bisa dikatakan tidak cerdas. Orang yang menunjukkan dikit-dikit marah, dikit-dikit toksik, itu salah satu orang yang kurang cerdas. Qollah kaiduhu, sedikit caranya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi tsana'i ala ahlil hilmi, dalam memuji orang yang bijaksana. Apa sabda Nabi? Innallaha yuhibbul hayyal halim wa yubghidul fahish al badi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai terhadap orang yang baik, yang bijaksana, yang lemah lembut, wa yubghidul fahish al badi, dan Allah sungguh murka terhadap orang yang bejat dan orang yang berperilaku buruk. Hadis ini menunjukkan bahwa bagaimana diri kita benar-benar dituntut untuk menjadi orang yang bijaksana, minimal belajar menjadi orang yang bijaksana. Dan bijaksana yang dimaksud di sini adalah sebagaimana yang dijelaskan barusan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga berkah manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.